Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini dan kita bisa melihat jam di depan menunjukkan pukul 12.39 menit waktu Indonesia bagian barat dan ini menunjukkan tanggal hari Rabu 12 November 2025 ataupun Wednesday 12 November 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita bisa melihat itu bagaimana sekarang di sini ada mata uang US dollar di mana ini direncanakan sepertinya beberapa saat ke depan ya, mungkin beberapa hari itu bahwa gedung-gedung pemerintahan yang bekerja sebagai PNS akan dibuka kembali ya, dan mungkin para ini sedang menunggu juga data-data selengkapnya. Baik, dan kita bisa melihat langsung ini di mana ini harga tertinggi harga emas pada hari ini pada angka 4145,58 ya. Dan itu terjadi pada pukul 7:06 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan low-nya atau terendahnya pada angka 4098,96 dan itu barusan saja terjadi yaitu tepatnya pada pukul 12.33 menit waktu Indonesia bagian barat yang tertera di baris yang pertama yaitu dengan kode XAU USD dan seperti biasa saya memakai perbandingan ataupun perhitungannya dengan harga silver ataupun perak dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat di mana hari ini mencapai tertingginya pada angka 51.357 dan harga terendahnya yaitu pada angka 50.86 dan sekarang berada di sekitaran pada angka 51.08 sedangkan harga emas pada angka 4106. Baik, dan kita bisa lihat langsung bagaimana dengan purchasing saya yang berada di sebelah kanan dan kita akan mulai yaitu dengan posisi saya yang sudah clear pada kemarin pada pukul 11.44 ya, jadi clear dan itu sudah diupload di halaman kemarin ataupun episode kemarin. Dan selanjutnya slide yang ini menunjukkan yaitu range yang kecil ataupun normal untuk edisi 11 November 2025 di mana saya berhitung atau indikasi tingginya pada angka 4153 sampai dengan 4165. Namun itu tidak terjadi, rupanya ini hanya sampai pada angka 4146.5 ya, itu semalam dia punya pantulena sejak jam 7, sedangkan harga terendahnya perhitungan saya yaitu pada angka 4100 sampai dengan 4110 itu terjadi disebabkan karena harga terendahnya pada angka 4097.3 ya. Jadi itu bisa match ya. Dan tentu apabila skenario ini diikutin tentu banyak profit. Dan selanjutnya slide yang ini menunjukkan range yang besar untuk edisi 11 November 2025 di mana indikasi tingginya 4168 sampai dengan 4180 itu jelas tidak terjadi dan telah diketahui bahwa pada tingginya 4146.5 ya, dia punya tingginya, sedangkan harga terendahnya pada angka 4080 sampai dengan 4090 itu tidak terjadi disebabkan harga terendahnya pada angka 4097.3 ya. Jadi hampir mendekati semua rata-rata ini. Selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya bisa dilihat ini di mana pada pukul 16 maksud saya 18.23 saya ada purchasing pembelian ya pada angka ataupun pada level 4140.61 ya.
Dan boleh dikata ini dibilang ini dipaksakan karena mendekati harga tertingginya kemarin ya, yaitu pada siang hari, di mana tingginya itu mencapai pada angka 4148,1 ya. Jadi diharapkan bisa memecahkannya, dan selanjutnya kita bisa melihat di mana ini telah ditunggu sampai pukul 9.01 itu tidak bisa dilampauin juga. Akhirnya saya melikuidasinya, yaitu dengan angka bisa dilihat ini kebetulan saya membuat videonya pada angka 4140.8 ya. Dan kemudian saya berbalik arah menjadi posisi saya menjadi sell ya. Dan selanjutnya ini ada profit tadi harusnya banyak menjadi 2,1 ya, dan ini posisi saya next 4141.09, dan ini posisi saya menjadi satu sell ya, dan ini masih ada, dia punya jamnya. Dan selanjutnya pada pukul 21.40 ya, tepatnya 21.39 saya sudah melikuidasinya pada angka 4128.5. Jelas saya mendapatkan profit sekitaran 120 pips ya, kurang lebih 125 pips, dan clear. Dan ini uang saya menjadi 4878 ya. Dan kita bisa lihat selanjutnya ini 41 dari balance saya menunjukkan pada angka 4152 menjadi 48 ya. Lalu kemudian pada pukul 22:34 saya mengadakan purchasing lagi satu kali buying ya pada level 4101 ya, itu sebanyak 0,1 ya. Dan kemudian tepatnya pada pukul 22:48 saya sudah melakukan aksi lagi profit taking, lumayan ada 80 pips ya, dan ini balance saya sudah mencapai 4965. Dan terakhirnya sebelum ini ya beristirahat, saya melakukan purchasing lagi satu kali lagi buy ya sebesar 0,2. Dan ini selanjutnya beritanya mengenai harga emas naik kemarin ya, diisyaratkan bahwa para traders itu ya itu bahwa akan penundaan lagi pada data-data indikator ekonomi Amerika ya menguat, dan membuat pada para investor akan melihat itu akan adanya penurunan lagi suku bunga di bulan Desember. Next, begitu kita lihat isinya sebagai berikut, yaitu Senate itu DPR telah meloloskan ya, dia punya dananya untuk mengakhiri penutupan gedung-gedung pemerintahan, dan PNS-nya diharap segera bekerja ya, dan harga emas itu tertingginya pada tanggal 23 Oktober. Lalu seorang Fed Miran ya itu mengusulkan adanya pemotongan suku bunga di bulan Desember sebanyak 0,5%. Selanjutnya isi ke dalamnya itu harga emas ya mencapai tertingginya pada 3 mingguan pada hari Selasa kemarin, karena mencuatnya perkiraannya akan berpotensi penutupan dari pemerintahan Amerika itu akan segera berakhir, dan adanya pengumuman untuk penurunan suku bunga untuk bulan depan diperkirakan akan segera terjadi ya, disebabkan
perekonomian di Amerika makin kurang bagus ya. Itu hanya perkiraan aja. Lalu emas sebagai alat tradisional untuk menjaga keseimbangan kita untuk berdagang, jelas para traders itu membeli emas ya sebagai aset ya, agar tidak menjadi kerugian yang lebih mendalam. Dan kemudian kita bisa melihat data dari Amerika, para traders itu melihat bahwa angka-angka ekonomi di Amerika itu mengisyaratkan adanya pemotongan suku bunga di bulan Desember mendatang ya. Dan kemudian tetapi di DPR-nya telah menyetujui untuk segera membuka dari gedung-gedung pemerintahan, dan ini sudah berlanjut hampir 40 hari. Dan kemudian kita juga melihat bahwa akan adanya pemotongan suku bunga itu agak menurun menjadi 64% ya dari keyakinan kita. Tetapi itu Fed Governor Stephen Miran itu mengusulkan pada hari Senin itu adanya pemotongan suku bunga sebanyak 0,5 di bulan Desember mendatang. Dan jelas ini seorang Stephen Miran ini adalah seorang calon untuk di bulan Mei itu sebagai pengganti Jerome Powell ya. Dan dia adalah seorang kepercayaan dari Presiden Amerika Donald Trump. Dan kemudian UBS itu memberi catatan bahwa tahun ini kekuatan emas itu melebihi pada tahun 2011 ya, dan sepertinya berpotensi mencapai angka target 4700. Dan jelas ini setelah lihat ini sepertinya sudah cukup kenaikannya, cukup dahsyat dari kemarin punya angka 4100 ya, itu menjadi 4139. Dan pagi tadi tepat pukul 7.01 saya masih ada posisi pembelian, saya likuidasinya menjadi margin saya atau balance saya menjadi angka 5532.6 ya. Dan ini profitnya 569 sebanyak 0,2. Dan jelas ini clear posisi saya. Dan barusan saya mencetak ini pada pukul 7:17 clear posisi saya, sudah tidak ada posisi lagi, dan kemungkinan saya baru akan action. Sedangkan untuk data ekonomik jelas tidak ada. Yang jelas ini hanya ada 3 ini, yaitu Fed Vice Chair for Supervision Bar barusan tadi jam 10.25 WIB itu testimoni menyebabkan harga emas ini turun, dan jelas itu menguatkan US dollar. Dan jelas itu dia pasti mengatakan ya itu tidak akan secepatnya ataupun pengurangan lagi suku bunga, tetapi nanti mungkin apakah akan di-counter ataupun tidak, yaitu pada pukul 21:20, yaitu ada 2 orang lagi. Yang pertama dari FOMC member dari William akan testimoni juga, dan yang kedua ini jelas ini nomor 2 ya, yaitu Fed Governor Waller akan juga testimoni tepatnya pada pukul 22.20. Entah apa yang mereka akan mengadakan testimoni, apakah akan menguatkan lagi US dollar ataupun tidak, kita belum tahu, dan kita akan melihatnya nanti bagaimana, yaitu pada pukul 21.20 dan 22.20. Selanjutnya ini adalah signal yang indikasinya mengarahkan harga emas ini selanjutnya akan naik ya. Kita bisa melihat dari pukul 6, 8, dan pukul 10 ya. Dan ini yang terakhir, ini adalah dari signal, dia punya data-data ataupun angka-angkanya, di mana resistennya pada angka 4145, lalu 4170, dan terakhir 4200. Sedangkan supportnya pada angka 4110 dan
4095 lalu 4075, dan semua trennya ini naik semua, baik dari intraday, short term maupun medium term. Lalu selanjutnya bagaimana perhitungan saya dengan angka-angka ini? Jelas saya akan menggeser ini, jelas ini sudah ini ya, mungkin kadaluarsa atau ini ya, mungkin sudah melampaui. Dan seperti biasa kita akan mengambil gambarnya sebanyak 2 kali atau screenshotnya sebanyak 2 kali. Oke, dan ini sudah jelas 2 kali. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 12:55, tepatnya hari Rabu ya, dan kondisi di Jakarta ini dengan banyak berawan. Dan seperti biasa kita akan mulai dengan range yang besar dulu ya, yaitu dengan bahasanya saya dengan kode BIG ya. Untuk edisi hari Rabu 12 November 2025, di mana indikasi tingginya bisa mencapai 4130 sampai dengan 35, dan low-nya itu bisa mencapai pada angka 4048 sampai dengan 58. Dan sebagai note catatannya, ini apabila pada pukul 15.00 WIB, apabila harganya berada di 4130, jelas semua angka-angkanya tidak berlaku ya, 4130. Lalu yang kedua, ini ada range yang kecil ataupun normal untuk edisi 12 November 2025, di mana indikasi tingginya yaitu dengan angka 4118 sampai dengan 4128. Sedangkan low-nya itu bisa mencapai pada angka 4065 sampai dengan 70. Jelas ini juga sama, apabila pada pukul 15 harganya telah mencapai 4130, jelas tidak berlaku ya. Perlu diingat 4130 sampai dengan pukul 15.00. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Kamis tanggal 13 November 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.